innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasara, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, serta beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, yakni mendapat pahala atas amal yang mereka lakukan itu. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jemaah kaum muslimin, sebagai pengantar, ayat ini dari masa ke masa tidak ada masalah, tidak pernah menimbulkan masalah dari zaman ke zaman. Ya, 14 abad yang lalu, sekarang kita sudah masuk abad yang ke-15 Hijriah, tidak ada persoalan. Namun di belakangan ini, ya, belakangan artinya di abad-abad kita, di generasi kita ini, justru ayat ini dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil oleh kelompok yang disebut dengan pluralisme agama. Ya, kelompok ini yang selalu menganggap bahwa semua agama itu pada prinsipnya sama. Ini kelompok pluralis. Ya. Kalau sekuler enggak. Ini yang pluralisnya ini. Jadi kelompok pluralisme agama ini, dan ini cukup lumayan ya di negeri kita ini, pemikiran-pemikiran mereka cukup mengganggu kita. Nah, salah satu yang mereka jadikan sebagai dalil bahwa pada prinsipnya semua agama itu sama, gitu ya, adalah surah Al-Baqarah ayat 9, ayat 61 yang tadi kita bahas itu, 62. Itu karena secara harfiah diartikan apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni umat Muhammad, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, yakni pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, wan nasara, orang-orang Nasara, yakni pengikutnya Isa Al-Masih atau umat Isa Al-Masih, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin itu banyak sekali ikhtilaf ulama tentang terjemahkan, tapi yang paling kuat adalah sabiin, satu kelompok yang memadukan, ya, perpaduan kolaborasi ajaran antara Yahudi dan Nasrani. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan sabiin itu adalah orang-orang yang dulunya penyembah bintang, seperti itu. Nah, apakah innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni umat Muhammad, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir, siapapun di antara mereka yang 4 kelompok tadi beriman kepada Allah dan hari akhir, 2 aja syaratnya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu wa amila shalihat, kemudian mereka berbuat amal kebajikan, amal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak takut kelak di yaumul kiamat, tidak pula mereka bersedih hati. Artinya mereka nanti itu akan masuk surga. Oke, seperti itulah keadaan ayat ini. Tetapi ini masalahnya yang mana gitu. Nah, orang pluralis agama itu memahami, yaitu Yahudi hari ini, termasuk Yahudi hari ini, Nasara termasuk Nasara hari ini. Itu mereka pahami. Makanya dulu ketika Romo Mangunwijaya meninggal, ya, ingat kita Romo, namanya juga Romo Mangunwijaya di Jogja, gitu kan.
Dia punya apa? Punya aktivitas sosial di mana, di kali apa? Kali judi. Nah, ketika dia meninggal, itu kan mayatnya disemayamkan di katedral Jakarta di depan Istiqlal. Wallahu a'lam bishawab, entah apa maksud Republika di kala itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas di Republika itu ada foto terpampang jelas gitu ya. Jadi headline-nya gitu, jenazah di depan. Kemudian Pak Habibie sebagai presiden begini, apa namanya, semacam berdoa di depan jenazah itu yang di dalam keranda itu ya, peti, dalam peti itu. Itulah. Lalu foto ada yang dari samping kelihatan itu. Kita tidak tahu maksudnya ada apa, wallahu a'lam bishawab. Oke lah, karena Pak Habibie kan bukan ustaz. Semoga Allah rahmati beliau. Kalau ada dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah, dan jika ada kebaikannya semoga diterima oleh Allah. Itu doa kita seperti itu, Pak. Tetapi yang paling menarik, seminggu lebih kurang setelah itu ada kajian di Al-Azhar, semacam kuliah duha Al-Azhar Kebayoran. Saya tidak mendengar langsung, tapi paling tidak ada 3 atau 4 orang jamaah saya yang mendengar kajian itu, karena dia ikut juga kajian di situ. Ada seorang ustadz yang cukup terkenal, tentu tidak perlu saya sebutkan namanya. Kalau nanti mau tanya boleh nanti aja, tapi di forum tidak perlu lah saya sebutkan. Jadi ustadz itu dengan yakin seyakinnya mengatakan bahwa Romo Mangunwijaya itu masuk surga. Dia mengatakan saya tidak meragukan. Keyakinan saya mengatakan saya tidak meragukan bahwa Romo Mangunwijaya itu masuk surga. Dalilnya mana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 62. Ini Ustaz. Kemudian di televisi juga ada, saya dengar ceramah itu dari tokoh yang lain lagi. Di radio juga saya pernah mendengar ceramah dari tokoh yang lain ini, tapi intinya adalah mereka-mereka yang tergolong ke dalam kelompok pluralisme agama ini. Nah, jemaah berbahagia. Lalu sebenarnya bagaimana kita memahami sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana memahami ayat ini? Jemaah berbahagia. Di dalam berbagai riwayat menyebutkan ini ayat ini ada yang disebut dengan background, ya latar belakang turunnya ini ayat. Dalam bahasa tafsir disebut dengan sababun nuzul, latar belakang turun ayat ini, sebab turun ayat ini ada. Gitu. Ya, karena waktu kita singkat saya baca kesimpulannya aja. Karena banyak riwayatnya dan itu sama, satu. Jadi sumber riwayatnya macam-macam gitu ya, tetapi mengacu kepada satu kesimpulan. Ini di waktu itu ikhwah di Madinah, ini ceritanya kan udah Madinah ini, karena ayat ini ayat Madaniyah ini, turun di Madinah. Pada suatu ketika salah seorang sahabat jalil, sahabat mulia, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia bercerita kepada Nabi SAW tentang perjalanan hidupnya. Salman ini adalah salah seorang sahabat yang banyak pengalaman religinya. Contoh ini, kalau Abdullah bin Salam itu kan dia pendeta Yahudi, kemudian menjadi Islam dan menjadi sahabat dekatnya Nabi. Dia tidak banyak pengalaman keagamaannya karena dia seorang pendeta Yahudi. Artinya setelah Yahudi mentok dari Yahudi kemudian masuk Islam, itu aja pengalaman keagamaannya. Tetapi Salman Al-Farisi tidak. Dia kan orang Persia. Orang Persia, Farisi itu kan Persia. Ya, Iran, antaranya itu Iran sekarang ini. Di situ dulu agamanya apa?
Kan penyembah api juga dulu situ, ada penyembah macam-macam situ. Nah, jadi Salman Al Farisi ini pernah dia ikut menyembah yang entah apa yang disembah, pernah ngikutin agama Yahudi, pernah ngikuti agama Nasara. Salman ini paham Taurat, paham Injil. Dari situlah dia tahu cikal bakal akan lahirnya Nabi akhir zaman itu. Kita jangan lupa penganut Yahudi, yakni penganut Taurat, penganut Injil itu kan tahu betul. Disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis Nabi akhir zaman itu akan datang. Mereka mengenal betul bagaimana ciri-cirinya, layaknya orang tua mengenal anak-anak mereka. Seperti itu. Nah, Salman Al Farisi ini punya keyakinan itu. Dengan agama yang pernah diikutinya ini akan muncul Nabi akhir zaman. Udah. Pada satu ketika Salman mendengar betul di Jazirah, tepatnya di Jazirah, tepatnya adalah di Mekah, ada Nabi akhir zaman itu. Oke, dicarinya ketemu, nah, gitu. Masuklah ke dalam Islam. Singkatnya seperti itu. Nah, jadi pengalaman keagamaannya Salman itu luar biasa, banyak. Nah, pada satu ketika di Madinah itu, Salman ini radhiyallahu anhu bercerita kepada Nabi. Ceritanya ini kalau di kitab ini ada di bahasanya ya, tapi agak panjang, makanya saya singkat-singkat aja ini. Lebih kurang bahasa begini, ya Rasulullah, dulu itu aku punya teman yang menurut aku, artinya setelah masuk Islam, ditimbang-timbang, itu temannya itu orang-orang baik. Tentu saja baik dulu ketika Yahudi dia mengamalkan agama Yahudinya. Ya, mereka tidak mencuri, tidak macam-macam. Ketika ngikutin Injil dia taat menurut Injilnya itu. Jadi aku itu dulu ya Rasul punya teman, punya sahabat orang-orang baik, gak mencuri, gak macam-macam. Dan mereka juga yakin akan kehadiran engkau di akhir zaman. Mereka juga percaya ya Rasul akan kehadiranmu di akhir zaman. Teman-temanku itu. Hanya sayangnya sebelum mereka ketemu Anda, mereka sudah meninggal dunia. Paham gak? Jadi kita cerita sama. Jadi menurut dia, walaupun sudah masuk Islam, ditimbang-timbang teman itu baik. Ayat menjalankan agama itu tidak mencuri, tidak merampok, tidak berzina. Berarti kan baik itu kan. Sosialnya tinggi, berarti kan baik. Hanya sayangnya mereka sudah meninggal dunia sebelum ketemu Anda. Artinya Salman mengatakan, andai kata mereka seperti aku ketemu dengan aku, pastinya mereka juga masuk Islam. Tapi saya sebelum itu terjadi mereka sudah meninggal dunia. Lalu kata Salman kepada Rasul, ya Rasulullah, ainahu. Kalau begitu di mana posisi mereka sekarang? Kata Nabi, hum ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Demikian jawaban Nabi SAW. Mereka adalah penghuni neraka. Mendengar itu Salman menangis. Bahkan sempat dia berucap mengatakan ka'annaha azlamat alayyal ard. Ka'annaha azlamat alayyal ard. Seolah-olah ini bumi ini gelap bagi. Jadi Salman sedih. Sedih Salman. Kenapa? Kok neraka ya? Padahal di mata dia ini teman-temannya baik. Kesalahannya kalau boleh dikatakan salah, salahnya mereka mati duluan, itu aja. Andai kata mereka belum mati, ya otomatis mereka akan seperti aku. Tapi mereka kan mati duluan. Hanya itu aja, tidak ketemu Anda. Jadi Salman sedih. Kenapa? Teman dekat-dekatnya itu yang menurut dia baik, kata Nabi, hum fi ashabin nar. Mereka adalah penghuni neraka. Dah. Di saat kritis itulah ini ayat Allah turunkan. Ayat ini mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman, jadi umat Muhammad, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, pengikut Taurat dulu, wan nasara,
pengikut Injil, pengikut Muhammad Isa al-Masih. Was-sabiin, bahkan orang-orang sabiin. Siapapun di antara mereka yang ini, entah Muhammad, Yahudi, Nasrani atau sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma 2 syaratnya. Kalau rukun iman kita kan 6. Ini enggak, beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu wa amila salihan, mereka beramal saleh. Maka itu falau ajrum min rabbihim, mereka tetap mendapatkan pahala. Artinya amal saleh mereka itu diapresiasi oleh Allah. Di akhirat fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan atas mereka. Artinya mereka masuk surga. Ayat ini kalau kita memakai bahasa tasbih, seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjawab bahwa teman-teman Salman itu masuk neraka, lalu dikoreksi oleh Allah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai Salman, gitu. Sekiranya benar yang dikatakan oleh temanmu itu, yakni Salman, kalau memang benar yang itu, Allah kan maha tahu itu, ya. Jika benar memang yang dikatakan oleh Salman bahwa teman-teman itu dulu baik, gitu kan, bertauhid dan buat amal soleh, asalkan beriman kepada Allah hari akhir, mereka masuk surga. Bisa dipahami? Jadi ini ayat menjawab keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebelum periode baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kesepakatan para ulama, sudah menjadi kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Taurat itu berlaku sampai masa Injil. Datang Injil, Taurat tidak berlaku. Datang Injil terus diamalkan, berlaku sampai turun Al-Quran. Turun Quran, selesai itu mereka. Makanya disebutkan Rasulullah itu sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah berbahagia, jadi ayat itu adalah menjawab persoalan yang terjadi dalam diskusi dialog antara Rasul bersama atau antara Salman Farisi bersama Rasul SAW. Jadi Yahudi dahulu, gitu. Nasara yang dulu, Sabiin yang dulu, lalu bagaimana yang sekarang, termasuk yang ada hari ini, gitu kan? Termasuk nggak di dalam ayat ini? Mari kita baca. Insya Allah tidak. Kita mau dengar bagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang lain yang datang setelah generasi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama, ya kita bacakan ayatnya, yakni surat An-Nisa ayat 115. Kita dengar bagaimana Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sekali lagi ini bahasan kita nih, Yahudi, Nasara atau agama manapun setelah periode Muhammad Rasulullah SAW. Oke? Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakkikir rasul, barang siapa yang menentang Rasul. Dulu. Wa may yusyakikir Rasul, barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang tidak beriman kepada Rasul. Ar-Rasul sini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang tidak beriman kepada Rasul, barang siapa yang menyalahi Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas baginya petunjuk. Satu. Kalau belum petunjuk datang kan ada persoalan. Bisa jadi nanti di zaman patrah, zaman terputusnya wahyu dan seterusnya, terputusnya kenabian. Ini kan tidak. Jadi setelah datang petunjuk kepadanya, tapi tetap tidak mengikuti Rasul. Satu. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Silakan baca tafsirnya, yakni jalannya para sahabat.
Mukminin di sini artinya as-sahabah, jamaah sahabat. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, tidak sesuai dengan Rasul, satu. Yang kedua, mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, nuwalli ma tawalla, nuwalli ma tawalla, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, merupakan tempat yang paling buruk untuk mereka. Ini An-Nisa. Nah sekarang kita tanya, Yahudi Nasara hari ini ngikuti Rasul enggak? Hah? Ya enggak. Enggak. Ngikuti para sahabat? Enggak. Sahabat Jumat kemana? Ke masjid. Mereka hari Ahad atau hari Sabtu ke gereja, ke sinagog, apalagi. Yang pastinya Yahudi bukan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke? Nasara juga bukan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti beda kan? Beda. Kata Allah, wa nuslihi jahannam. Jahannam enggak dapat pahala mereka. Masuk neraka jahannam. Satu. Kedua, surat Al-Anfal ayat 12-13. Ini agak panjang ya. Idh yuhi rabbuka ilal malaika, ketika Tuhanmu Allah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kelak akan aku jatuhkan, aku masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir itu. Fadribu fawqal a'naq, ya kata Allah, maka penggallah kepala mereka. Wadribu minhum kullabanin, dan pancung mereka. Zalika bi annahum, karena yang demikian itu saqullah wa rasulah, bi annahum, karena mereka saqullah wa rasulah, yakni menentang Allah dan Rasul. Wa may yusakikillah wa rasulah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, fa innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Tadi kita sepakati Yahudi Nasara menentang Rasulullah. Iya, makanya beritanya kan aneh-aneh, Pak. Bayangkan aja ya, saking enggak sukanya dengan Muhammad Rasulullah, sampai-sampai tuduhan mereka apa? Bahwa Muhammad itu adalah turunan dari anak jadah. Ingat ilustrasinya? Kan Ibrahim yang mereka sebut Abraham kan punya istri dua kalau pemahaman kita, Sarah dan siapa? Hajar. Sarah adalah nanti ke Ishak, Yakub terus ke bawah jadi Yahudi dan Nasrani. Sementara Hajar, Ismail ke bawahnya Muhammad Rasulullah. Nah, saking bencinya mereka dengan Muhammad Rasulullah, tuduhan apa mereka? Mereka yang mereka bully itu langsung Ibrahimnya, bahwa Ismail itu adalah anak jadahnya Ibrahim. Anak jadah itu sekitarnya apa? Hah? Anak zina, hasil hubungan tidak sah. Yang mereka inginkan adalah nanti menghancurkan turunan Ibrahim, nasab Muhammad SAW. Tetapi nama juga kebodohan ya, nama juga kebodohan. Karena kebodohan mereka yang di satu sisi mereka mengagung-agungkan Ibrahim, namun di lain sisi tanpa mereka sadari, wallahu alam, mereka mencela Ibrahim, menuduh Ibrahim telah berbuat zina. Sebab kalau menganggap Ismail itu adalah anak jadah, berarti Ibrahim melakukan hubungan intim dengan Hajar, hubungan di luar nikah alias tidak sah. Kalau begitu namanya apa? Zina. Itu kejinya tuduhan mereka. Jadi orang Yahudi, Nasara, termasuk yang hari ini, mereka nggak percaya dengan Muhammad, makanya nggak percaya dengan Quran yang diturun kepada Muhammad SAW, tidak percaya dengan hadis Nabi. Kenapa? Sosok Muhammad saja mereka tidak percayai. Kalau begitu termasuk dalam ayat ini menentang Allah, menentang Rasul, termasuk
termasuk tempatnya di mana? Jahannam.